Ini bukan sesuatu yang harus kita banggakan, nggak sesuatu yang harus kita pamerkan bahwa wah I am worthy of LPDP scholarship misalnya, saya punya ini punya no. Set biar Nah teman-teman, untuk dana pendukung beasiswa LPDP itu membiayai beberapa poin ya, banyak sih. Yang pertama itu adalah dana transportasi. Jadi ketika kita mau melanjutkan studi, untuk udah mau mulai kuliah, misalnya kita kuliahnya di luar kota atau di luar negeri, nah dana transportasi kita pergi berangkat kuliah pas mau kuliah itu dan pulang setelah selesai kuliah itu akan dibayarkan oleh LPDP, tapi biasanya sistemnya reimburse. Jadi misalnya dulu saya dari Bengkulu misalnya ya, mau kuliah ke Solo. Nah, tiket pesawat saya dari Bengkulu sampai Solo untuk mulai kuliah 1 kali itu digantikan. Jadi kita nanti ngajukan lagi ke LPDP sebanyak di nota itu ya, kwitansi kita tiket kita itu, dan nanti ketika kita sudah selesai kuliah mau pulang lagi ke Bengkulu misalnya, itu akan didanai juga. Tapi kalau selama studi mau pulang balik kampung gitu nggak didanai. Oke, kemudian dana aplikasi visa untuk teman-teman yang jadi award di luar negeri, untuk pembuatan visa itu juga akan dibayarkan oleh LPDP. Kemudian ada dana asuransi kesehatan. Jadi teman-teman yang mungkin belum punya asuransi kesehatan sebelumnya akan bisa mengajukan ke LPDP. Misalnya dulu saya sempat mengajukan ya, ada BPJS kesehatan. Jadi sistemnya juga itu reimburse, kita bayarkan dulu kan bisa 1 tahun ya. Jadi kita sertakan kwitansi pembayaran BPJS kita, itu nanti akan di reimburse. Kemudian ada dana kedatangan. Nah, jadi teman-teman, LPDP itu ketika kita sudah sampai di kota tempat kita akan melanjutkan studi, di awal kita akan mendapatkan dana settlement allowance namanya, atau dana kedatangan. Dana kedatangan ini bisa kita gunakan untuk misalnya membayar kos seperti itu ya, atau membeli perlengkapan kos misalnya. Ya terserah teman-teman sih mau gunakan untuk apa, tapi biasanya itu ya dana kedatangan. Jadi dana-dana yang kita butuhkan di awal-awal perkuliahan. Kemudian ada ini yang paling inti ya, ada dana living allowance atau dana hidup bulanan. Nah, jadi teman-teman jangan khawatir ketika studi itu takut kehabisan uang, takut nggak bisa makan, don't worry ya, karena setiap bulan kita itu akan diberikan uang saku atau uang jajan, living allowance, biaya hidup untuk biaya hidup kita sehari-hari ya. Itu besarannya kalau dalam negeri 3,6 juta rupiah, selain beberapa kota itu ada Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Makassar, karena 4 kota itu mungkin biaya hidupnya lebih tinggi dibanding kota lain di Indonesia ya. Jadi untuk awardee yang melanjutkan kuliah di 4 kota itu akan mendapatkan LA-nya atau living allowance-nya sebesar 4 juta setiap bulannya. Yang selainnya akan mendapat 3,6 juta. Nah, untuk sistem pembayarannya itu langsung ke rekening kita, teman-teman. Di awal kita akan didata kan, nanti kedepannya itu akan secara otomatis per 3 bulan. Jadi misalnya kita mulai kuliah Februari, Maret, April. Di Februari itu akan cair 3 kali 3,6 ya, 10,8 kalau tidak salah. Nanti Februari, Maret, April, di bulan Mei kita akan dapat lagi di awal bulan. Jadi kita nggak ngajukan lagi setiap bulan, nggak akan ada auto pencairannya otomatis ya. Nah teman-teman, kemudian setelah living allowance kita juga akan mendapatkan dana keadaan darurat. Keadaan darurat ini misalnya ya teman-teman, awardee ada yang meninggal dunia di dalam negeri atau di luar negeri, itu dana kepulangan jenazah mungkin seperti itu bisa didanai. Kemudian keadaan darurat lainnya misalnya sakit, awardee LPDP ada yang sakit dan tidak bisa melanjutkan studi lagi, juga akan mendapatkan bantuan. Atau juga dalam keadaan
bencana atau musibah ya. Nanti juga akan ada dana keadaan darurat untuk musibah atau bencana. Kemudian akan ada dana lomba internasional. Nah, jadi untuk teman-teman awardee nanti yang selama melanjutkan studi mengikuti lomba internasional, nanti dananya akan dibayarkan oleh LPDP, mungkin dari transportasi, mungkin akomodasi ya teman-teman. Kemudian ada ini tuh yang terbaru dari LPDP, ada insentif kelulusan. Jadi kan LPDP itu membiayai maksimal 2 tahun untuk magister dan 4 tahun untuk doktoral. Nah, jika in case teman-teman ini bisa lolos lebih cepat, misalnya untuk magister itu bisa lolos 1,5 tahun misalnya. Nah, itu kan masih ada 6 bulan lagi ya, yang harusnya kita masih mendapatkan LA, tapi kita udah selesai nih kuliahnya. Nah, LPDP memberikan kita insentif kelulusan untuk minimal 6 bulan, lebih cepat 6 bulan gitu ya, misalnya lebih cepat 6 bulan, kita akan mendapatkan 50% dari sisa LA. Jadi misalnya 6 bulan, kita harusnya 6 bulan lagi nih didanainya, tapi kita udah lulus, kita akan dapat harusnya kan 3,6 juta kali 6. Nah, setengah dari itu kita akan dapatkan itu sebagai insentif kelulusan. Begitu juga di jenjang doktoral. Dan terakhir nih kayaknya teman-teman, enggak terakhir, masih ada itu untuk khusus untuk program doktoral akan ada dana tunjangan keluarga atau family allowance. Jadi tunjangan keluarga ini bisa diklaim untuk awardee S3 yang membawa anggota keluarga tinggal di tempat studi. Misalnya saya akan kuliah di Malang misalnya, misalnya saya mengajak anak saya. Nah, nanti harus mengurus itu, tapi surat domisili, bukti bahwa kita mengajak anggota keluarga. Besarannya adalah 25% dari LA per bulan, tapi biasanya juga dibayarkan per 3 bulan. Jadi misalnya 1 bulan LA kita 3,6, living allowance yang kita dapatkan itu adalah 25% dari 3,6 juta. Dan kalau tidak salah itu bisa diklaim untuk maksimal 2 orang anggota keluarga. Nah, teman-teman, ada juga nih untuk awardee yang program dokter spesialis itu akan ada bantuan dana pelatihan. Jadi banyak yang mungkin untuk jurusan dokter spesialis itu banyak pelatihannya seperti itu ya. Nanti akan ada bantuan untuk dana-dana pelatihan dari LPDP. Wah, keren banget ya teman-teman. Tapi secara pribadi saya melihat ini bukan sesuatu yang harus kita banggakan, nggak sesuatu yang harus kita pamerkan bahwa wah, I am worthy of LPDP scholarship misalnya, saya punya ini. No, teman-teman, selalu ingat bahwa kita ini didanai, kita ini dipilih untuk membantu Indonesia dalam menyelesaikan masalah dalam bentuk kontribusi ya. Jadi dibilang hutang, mungkin ada ya hutang moral ya kita sama negara kita, karena kita sudah dibiayai harapannya. Makanya kemarin kita menulis esai kontribusi, komitmen kontribusi. Apa ilmu yang kita dapatkan ketika kita melanjutkan studi dapat kita implementasikan dalam penyelesaian masalah di Indonesia, terutama di bidang kita masing-masing. Oke teman-teman, jadi itu tadi apa-apa yang akan kita dapatkan, fasilitas pendanaan dari LPDP. Semangat teman-teman, semoga bisa menjadi motivasi juga untuk teman-teman yang mungkin belum tertarik untuk berjuang di LPDP, bisa memotivasi teman-teman bahwa negara kita ini sudah sangat memperhatikan pendidikan putra-putrinya. But guys, I hope you get the best results buat teman-teman yang masih berjuang di tahap 2 ini, dan yang mempersiapkan semoga dimudahkan. Thank you so much for watching. I see you later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.